Oke, di sini ada yang pernah mengikuti MOON atau model United Nations? Belum. Oh, belum. Oke, that's okay. Jadi untuk MOON sendiri itu simulasi sidang PBB, oke? Di mana peserta itu tidak hanya dari Indonesia, melainkan dari berbagai negara, ya. Oke. Untuk screenshot-nya, untuk PPT-nya kalian bisa lihat? Hidayah, bisa? Afifah? Belum muncul, Kak. Oh, belum Nggak ada. muncul. Oke. Bentar, screenshot-nya. Screen share this one. Nah. Kalau sekarang terlihat? Udah. Oke. Finally, yes. So, di sini kalian bisa lihat ya untuk profil imun sendiri, international atau yang kita tahu International Model United Nation ini mempunyai visi misi yaitu menyatukan pemuda dari seluruh dunia ya, di mana mereka akan menyuguhkan pandangannya. Oke. Nah, sekaligus mereka juga bisa belajar informasi melalui sebuah konferensi simulasi sidang PBB tersebut. Nah, untuk Aimen ini sendiri ada offline dan online. Akan tetapi untuk kali ini kita mengadakannya online. Kenapa? Karena kendala pandemi, ya kan? Karena kita tidak bisa berwisata kemanapun, jadi kita mengharuskan kita untuk online seperti itu. Oke. Terus mungkin dari kalian ada yang sangat bertanya-tanya, kok bisa ya untuk Aimen ini bisa di-recognize atau diakui oleh PBB? Itu kenapa? Nah, kalian bisa lihat di sini, imun itu telah disponsori dan didukung oleh organisasi dari imunnya seperti UNDP, UNESCO, and then IAOM gitu ya kan. Dan serta ke Dubes Australia, di Vietnam dan di Thailand. Ya. Akan tetapi perlu dicatat di sini, untuk PBB sendiri tidak pernah mengklaim atau mensertifikasikan sebuah lembaga MOON, ya, tidak. Akan tetapi kalau Aimen ini sendiri pernah disponsori, hanya seperti itu. Oke, and then yang terakhir itu MOON internasional itu diakui oleh PBB tadi yang saya ajarkan. Dan untuk offline sendiri itu sudah di 5 negara, baru yaitu di Thailand, Vietnam, Mesir, China, and Malaysia. Dan untuk 2020 sudah ada penjadwalan, itu akan diadakan di Filipina, Singapura, dan Indonesia. Kalian bisa lihat di websitenya langsung di www.internationalmoon.org. Oke, lanjut. Kita ke apa sih konferensi International Model United Nation ini atau Aimen. Nah, konferensi ini merupakan sidang dari atau simulasi sidang PBB. Ya, dalam MOON peserta akan menjadi representatif sebuah negara. Artinya nanti kalian itu akan mendapat sebuah negara. Jadi akan dipilih nih. Jadi semisal kalian itu bisa memilih. Kalian ingin memilih sebuah negaranya nih, negara mana? Semisal kalian ingin memilih Indonesia, dan untuk komitenya sendiri itu berupa WHO, and then UNESCO, and then UN Women, itu kalian bisa pilih. Itu adalah komitenya ya. Nah, di situ kalian semisal merepresentatifkan, semisal tidak hanya Indonesia, kalian inginnya India, itu bisa banget. Jadi tergantung apa yang kalian inginkan. Kalian memilih country yang mana dan komite yang mana, seperti itu. Nah,
Lantas, apa saja sih yang di sana yang kita lakukan? Nah, di sana itu kita bisa berdiskusi, berdiplomasi, dan juga bernegosiasi. Mungkin kalau anak HI ya, di sini biasanya HI itu atau anak hubungan internasional, mereka sudah familiar dengan MUN itu sendiri, karena memang berkaitan dengan tadi PBB gitu kan. Nah, lantas di konferensi online ini terdiri dari dua bahasa ya, yaitu Inggris dan Indonesia. Waduh, Kak, kok bisa ya ada Indonesia di situ? Iya, karena kita melihat bahwasannya orang Indonesia ini masih cenderung untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris itu kan memang menjadi foreign language, bukan second language gitu kan. Tidak seperti di Singapura gitu. Nah, lantas berapa lama sih konferensi ini diadakan? Oke, jadi konferensinya itu diadakan setiap minggu. Jadi antara hari Sabtu dan Minggu, ya, dan ya selama 2 hari. Tapi ada satu komite itu bisa 1 hari. Jadi antara 1 sampai 2 hari. Tapi mostly itu dilaksanakan selama 2 hari. Seperti itu. Itu jamnya biasanya dari jam 2 sore ini ya, jam 2 siang sampai jam 8 malam. Seperti itu. Tapi jangan khawatir, mungkin kalian, aduh itu sangat lama banget, 6 jam ya gitu. Tapi tenang, di situ kita bakal ada jadwalnya di mana kita ada isoma, di mana kita itu tidak diharuskan kita untuk selalu ada di layar komputer gitu. Nanti saya kasih contoh yang lainnya. Oke, nah di sini Imun Online Conference ini dibiayai atau maksudnya kalian bisa mengikutinya dengan membayar cukup $9 atau Rp145.000 ya. Ini sudah termasuk dari transfer luar negeri ya. Jadi kan mungkin kalian bertanya, aduh kok mahal ya? Ya ada dari kalian yang mungkin merasa keberatan. Tapi kalau kalian bisa melihat benefit-benefit apa saja yang Imun ini tawarkan, mungkin kalian akan merasa bahwa harga itu sangatlah murah gitu. Oke, kita lihat manfaatnya ya. Nah, manfaatnya ini yang pertama, itu kalian pastinya mendapatkan sertifikat resmi yang diakui PBB dan Australia dan Kedutaan Australia. Dan yang kedua itu melatih kemampuan riset, diplomasi, negosiasi, dan komunikasi kalian. Kenapa? Karena di sana kalian dituntut untuk menyuarakan ide-ide kalian atau istilahnya bisa bernegosiasi dengan teman-teman yang lain dari berbagai negara, seperti itu. Nah, yang ketiga itu menambah wawasan baru tentang isu-isu internasional. Ya, pastinya. Karena memang ini kan simulasi sidang PBB kan. Oke. Yang keempat, itu menambah relasi, juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan rasa percaya diri. Nah, again, di sini kan kalian tetap bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi intinya kalian akan istilahnya bisa mengasah bahasa Inggris kalian kalau kalian memilih yang bahasa Inggris tadi. Nah, yang terakhir itu kalian bisa melatih ya atau mendapat pelatihan dari Aiman itu sendiri mengenai apa sih atau bagaimana sih cara kita mengikuti imun gitu. Mungkin kalau ada maksudnya ada dari kalian yang memang pernah ikut dan memahami apa itu imun, biasanya untuk panduan cara bagaimana mengikuti imun aja itu harus bayar biasanya. Nah, kalau di sini di Aiman itu kita sudah free 145.000 itu sudah termasuk dengan pelatihan panduannya seperti itu. Oke. Lantas apakah berpartisipasi dalam imun itu membantu dalam aplikasi perguruan tinggi? Mungkin dari kalian ada yang ingin S2 nih ataupun kalian ingin mendapatkan beasiswa. Nah, ini jawabannya ya.
Jadi untuk International Model United Nations, ya, di sini bisa dikenal dengan kualitasnya yang sangat tinggi, ya, karena tadi kan kita dituntut untuk bisa bernegosiasi, untuk merancang bagaimana sebuah atau menemukan resolusi dari sebuah masalah gitu. Terus tingkat kesulitannya juga sangat tinggi untuk mengikuti imun ya. Dan untuk perlu digarisbawahi, di mana perguruan tinggi seperti Ivy League ya, yang mana Ivy League itu adalah kumpulan dari universitas di Amerika yang terkenal dengan top ya, biasanya terdiri dari 8 ya, 8 universitas, yaitu ada Yale, Harvard, ada Cornell, ada Princeton, dan yang lainnya. Itu bisa pertimbangan ya, tambahan kepada siswa yang menghadiri IMAN. Jadi mereka juga akan melihat, kalau peserta ini atau kandidat ini pernah mengikuti IMAN, nah itu memiliki nilai poin tersendiri gitu. Terus terakhir, petugas penerimaan dan pewawancaraan kerja mencari kandidat dengan disiplin, percaya diri, kemampuan analitis, dan keterampilan memecahkan masalah. Artinya tadi, di saat kalian mengikuti IMAN, kalian diasah kepercayaan diri kalian diasah bagaimana cara memecahkan suatu masalah atau problem solving. Di situ pokoknya kalian bakal ketagihan kalau kalian pernah mengikuti MOON ini ya. And then informasi tambahan nih. Informasi tambahan di sini, itu kalian mungkin ada yang, aduh, saya belum bisa nih buat debat-debat kayak gitu, apalagi bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia pun saya nggak bisa gitu. Tenang, untuk IMAN di sini, peserta tidak diharuskan berdebat ya, artinya kalian bisa mengikutinya secara hanya memantau, jadi sebagai observant ya, hanya memantau ya. Jadi kalian seperti webinar aja, kalian hanya melihat bagaimana cara mereka bernegosiasi, bagaimana cara mereka untuk merumuskan gagasan dan memecahkan masalah seperti itu. Nah, yang kedua, peserta itu tidak diwajibkan on cam. Lagi tadi kan mungkin kalian memikir, aduh 6 jam nih. Kalian mungkin ada rasa bosan di situ. Nah, di sini MOON itu tidak mengharuskan kalian untuk meng-on-cam-kan kamera kalian. Nah, dan konferensi ini akan diadakan selama 2 hari ya. Dan setiap minggu ini ya, setiap minggu, ingat. Nah, yang terakhir itu peserta akan mendapatkan pelatihan dan panduan sebelum acara. Nah, bagi yang belum lancar bahasa Inggris, itu akan dibantu oleh mentor dan sesama peserta. Seperti itu ya. Nah, mungkin kalian udah melihat benefitnya, terus apa saja yang bisa, skill-skill apa saja yang bisa diasah di IMAN. Di sini ada cara untuk berbayarnya ya. Jadi cara pembayarannya itu melalui PayPal atau Topremit. Tapi tenang, kalau kalian tidak mempunyai kedua itu, kalian bisa langsung transfer ke rekening di situ BTPN ya, dari atas nama Amelia Berliana Putri seperti itu. Nah, perlu dicatat kalau sudah membayar, itu kalian harus mengirimkan detailnya terlebih dahulu ke saya, yaitu ke Instagram saya, itu Fauziah_JJ, dengan nama, email, dan nomor HP. Ya. Terus mungkin kalian tanya daftarnya gimana? Di situ kalian bisa langsung daftar di www.internationalmoon.org, dan kalian bisa memasukkan kode saya atau WX1248 seperti itu. Mungkin kalau kalian ingin langsung ada kodenya, itu berarti bisa pakai referral link ya, yang nanti akan saya kirimkan. Oke.
Nah, di sini ada motivasi di mana jika dari IR Soekarno ya, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membantu mewujudkan cita kita. Gitu. So, dari apa yang saya paparkan di sini, mungkin ini adalah waktu untuk kalian menanyakan, gitu ya. Karena kan ada prize-nya nih, door prize-nya gitu. Oke, ini 3 menit lagi ya. Gimana nih? Ayo, siapa yang mau tanya? Aku mau nanya, Oke. Kak. Oke. Kan tadi kata Kakak itu ada pelatihannya. Nah, pelatihannya tuh hamin acara atau kayak misalnya beberapa jam sebelum acara gitu. Terus yang kedua, yang kata Kakak tadi bisa memantau doang, kan kalau nggak salah tuh bikin paper kan ya nanti Kak, setiap negara gitu. Nah itu si paper itu tuh wajib dipresentasikan atau hanya yang mau saja gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Daya atas question-nya ini ya. Bagus nih. Iya, karena tadi yang ditanyakan poin pertama itu, apakah kita diharuskan membuat paper? Betul, iya. Di saat kalian itu ingin mempresentasikan sebuah si komite itu, kalian wajib menuliskannya. Akan tetapi kalau kalian merasa hal itu adalah tidak akan dipresentasikan, ya berarti kalian tidak diharuskan untuk menulis seperti itu. Intinya depend on tergantung dengan apa yang kamu inginkan. Kalau Hidayah ini ingin mempresentasikan atau menjadi delegate menjadi delegasi di situ, berarti Hidayah harus membuat sebuah paper gitu. Bisa dipahami Hidayah? Atau ingin bertanya kembali? Mau nanya lagi Kak, kalau misalnya udah nih mau mempresentasikan, apakah harus dikonfirmasi dulu? Kayak bilang saya ingin mempresentasikan apa kayak tergantung sama maksudnya bebas gitu. Oke, ya. Jadi untuk hal kayak si paper atau sudah submit atau belum, itu tidak, ya bisa dibilang tadi bebas, terserah kita. Jadi mau submit atau enggak itu terserah kita, seperti itu. Terus tadi yang pertanyaan awal itu kapan panduan atau pelatihan itu dilaksanakan ya? Nah, itu sebelum dari kalian mengikuti Aiman sendiri. Jadi semisal ini kan Aiman itu di hari Sabtu dan Minggu. Nah, kalian baru mendaftarkan itu di hari Jumat misal. Nah, itu kalian bisa langsung mendapat sebuah preference form, atau kalian bisa menuliskan country atau negara dan komite apa saja yang ingin kalian pilih gitu kan. Nah, dari situ kalau sudah baru ada callingan di mana kalian akan melaksanakan pelatihan tersebut. Gitu, Hidayah. Bisa paham? Pahami ya? Paham. Berarti Oke. kalau misalnya kita daftar hari Selasa, hari itu juga berarti otomatis bisa dapat pelatihan. Oke, hari Selasa. Untuk bayarnya di hari Selasa gitu. Atau gimana? Iya, oke. Betul. Di saat kalian mendapatkan email setelah si form preference formnya itu kalian udah dapatkan, akan lebih menunggu 12 jam. 12 setelah kalian mensubmit si preference form itu sendiri. Jadi ditunggu beberapa jam seperti itu. Ya. Sudah? Oke. Mungkin yang lain ada tidak, Afifah? Umu? Oke. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, di sini mungkin kalian menanyakan apa saja sih? Sosial media Aiman sendiri kalian sudah tahu atau belum untuk Instagramnya?
Sudah ya? Sudah atau belum? Udah namanya, tapi lupa Oke. namanya. Oke, nanti saya coba chat ya. Oke. Di chat sebentar. Stop. Nah, nanti saya akan kirimkan. Oke, untuk kalian yang ingin registrasi langsung itu bisa langsung chat ke saya ya. Sebentar, ini IG Aiman. Wait. Okay, this one. Nah, kalian bisa cek di sana ya. Lantas ada lagi satu hal di mana kalian bisa menjadi sumbangsi seperti saya, misal kalian ingin internship itu ada, ya. Jadi member juga ada juga. Jadi ada membership, magang, dan itu mengikuti konferensi online conference maksud saya. Untuk benar. Ya, di sini mungkin ada yang sudah memikirkan untung ya, saya ingin saya ingin daftar nih, atau ya semacam kalian ingin sudah ada niatan untuk mengikuti. Itu ada Hidayah? Oke, good. So untuk Hidayah boleh nanti kirim sebentar, atau saya aja yang kirim sebentar. Oke, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya saja ya. Oke, Kak. Oke, di situ sudah saya tulis. Ya. Kamu tuh yang maksudnya magang itu jadi kampus ambasador atau gimana ya? Masih belum ngerti. Oke, Yang thank you Hidayah. Jadi untuk magang sendiri, ya betul, menjadi official atau kampus ambasador gitu kan. Karena memang Aiman di sini mereka selalu merekrut tiap orang yang memang ingin ingin magang di sana, karena kita diasah skill di mana bagaimana marketing sebuah perusahaan gitu. Jadi enaknya itu di sana kita tidak diharuskan untuk membayar ya. Jadi itu free, totally free, akan tetapi hanya 5 minggu saja. Jadi hanya 5 minggu, dan tapi kita akan mendapat insentif ya, sesuai dengan berapa orang yang memang mengikuti Aiman itu sendiri gitu. Ya. Sudah Maaf kalau misalnya banyak nanya. Itu magangnya itu jatuhnya tuh kayak, kan kalau misalnya kuliah itu ada persyaratan untuk magang kan. Bisa untuk memenuhi persyaratan kuliah atau gimana? Sebentar, untuk magang itu sebenarnya gini, magang di Aiman ini sesuatu hal yang bukan diharuskan oleh universitas ya. Jadi merupakan magang ini yang diinginkan oleh semua orang, artinya semua orang bisa join gitu. Anak SMA pun bisa join gitu. Ada jatuhnya tuh kayak organisasi atau kayak lebih ke kerja gitu Kak? Oke. So, jadi untuk ambasador seperti ya, saya ini jadi caranya kalian hanya men-share sebuah grafik biasanya tuh, di mana kalian harus, itu wajib ya, ke 3 sosial media kalian seperti Instagram, seperti Facebook, Twitter gitu, atau LinkedIn bahkan. Jadi kalian diberi waktu 5 minggu itu, kalian hanya men-share itu, akan tetapi per minggunya kalian akan mendapat sebuah
ini sebuah insentif itu sendiri yang tadi saya bilang kita akan mendapat insentif ketika ketika banyak orang yang mengikuti Aiman yang kalian share gitu. Seperti itu sih. Jadi kita tidak harus kita tidak harus ke sekolah, ke berbagai sekolah atau ke universitas, itu tidak diharuskan, tetapi akan lebih mudah bagi kalian untuk mendapatkan anak-anak yang ingin ikut seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Berarti kalau misalnya semakin banyak yang ikut, semakin besar terpilihnya gitu, Kak? Bukan. Maksudnya banyak yang ikut, semakin banyak kita mendapat insentif, artinya mendapat uang, gitu. Paham nggak? Iya. Paham. Ya. Ngerti. Ya, Jadi, makasih, Kak. iya, sama-sama Hidayah. Oke, yang lain ada pertanyaan mungkin dari Afifah, Umu? Jelas ya di sini? Oke, untuk yang lain mungkin kalau misal ingin tanya-tanya lebih masalah Aiman bisa langsung chat saja ke WA saya ya. Ya, itu sudah benar. Oke. So maybe just because the time is up. Ya, karena memang nggak ada lagi yang menanyakan. Oke, thank you for joining with us. Dan semoga kalian mendapatkan ilmu baru di sini tentang Aiman. So thank you and then goodbye. Have a nice evening. Thank you, Kak. Thank you, Ya, Kak. sama-sama.